Selamat siang Bu, saya bernama Tarwan Murni dari Prodi D3 Teknik Komputer dengan NIM 1332014. Saya ingin membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah pengenalan basis data. Soal nomor 1, course join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai jawabannya itu A, Cartesian product. Pembahasannya, course join merupakan join yang menghasilkan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel. Dalam istilah basis data, course join dikenal sebagai Cartesian product atau produk Cartesius. Ini berarti setiap baris dari tabel pertama akan digabungkan dengan setiap baris dari tabel kedua. Hasil dari course join adalah sebuah kombinasi yang mungkin dari baris dari tabel yang terlihat dalam join tersebut. Nomor 2, diketahui dua buah tabel dengan nama T cabang BNI dan T cabang BNI baru. Kita bisa lihat tabelnya ini. Lalu soalnya sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel sehingga seperti di bawah ini adalah jawabannya itu D. Penjelasannya, ketika select lokasi from cabang BNI, mengambil semua nilai dari kolom lokasi pada tabel cabang BNI. Lalu union menggabungkan hasil query pertama dengan hasil query kedua dan menghapus duplikasi sehingga hanya menyisihkan nilai-nilai unik. Lalu select lokasi from cabang BNI baru, mengambil semua nilai dari kolom lokasi pada tabel cabang BNI baru. Lalu kita coba jalankan pada SQL. Kita bisa lihat outputnya adalah seperti ini. Soal nomor 3, perhatikan tabel berikut. Kita bisa lihat tabelnya. Lalu soalnya jika kita ingin memindahkan cabang BNI ID dengan nomor BNI 001 dan lokasi Jakarta, data prioritas 1 ke sebuah tabel dengan nama cabang BNI baru. Kita bisa lihat seperti ini. Maka sintaks yang diperlukan adalah jawabannya yaitu D. Insert into cabang BNI baru, select all from cabang BNI, where cabang BNI ID in BNI 001, Jakarta. Di mana insert into cabang BNI baru menentukan bahwa data akan dimasukkan ke dalam tabel cabang BNI baru. Lalu select all from cabang BNI menentukan data yang akan diambil dari tabel cabang BNI. Lalu where cabang BNI ID sama dengan BNI 001 and lokasi Jakarta menentukan kondisi untuk memilih baris yang tepat, yaitu baris dengan cabang BNI ID BNI 001 dan lokasi Jakarta. Kita bisa jalankan SQL-nya. Nomor 3. Ya, sudah kita insert. Kita masukkan select all from, kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Lalu soal nomor 4. Dari tabel cabang BNI berikut akan diubah lokasi pada cabang BNI ID BNI 001 menjadi Kalimantan. Maka sintaks yang diperlukan adalah jawaban yang benar yaitu A. Update cabang BNI set lokasi sama dengan Kalimantan, where cabang BNI ID BNI 001. Di mana update cabang BNI memperbarui tabel cabang BNI set lokasi Kalimantan, mengubah nilai kolom lokasi menjadi Kalimantan. Lalu where cabang BNI ID BNI 001 hanya memperbarui baris di mana cabang BNI ID adalah BNI 001. Bisa kita jalankan di skill-nya seperti ini. Kita buat print update, kita run. Lalu run lagi ini dan hasilnya seperti ini. Lalu soal nomor 5, perhatikan tabel berikut. Bisa lihat sintaks yang diperlukan untuk membuat hasil berikut adalah jawaban yang benar yaitu D. Select lokasi from cabang BNI baru, except select lokasi from cabang BNI. Di mana select lokasi from cabang BNI baru memilih semua lokasi dari tabel cabang BNI baru yang merupakan tabel yang berisi data cabang BNI yang baru dibuka. Lalu perintah accept, operator accept digunakan untuk membalikan baris-baris dari hasil query pertama yang tidak ada di dalam hasil query kedua. Lalu select lokasi from cabang BNI memilih semua lokasi dari tabel cabang BNI yang merupakan tabel yang berisi data cabang BNI yang sudah ada sebelumnya. Lalu kita jalankan SQL-nya. Soal nomor 5, sekarang hasilnya seperti ini. Lalu soal nomor 6, dari tabel cabang BNI baru berikut ini akan dilakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 001 dengan hasil seperti berikut. Kita bisa lihat hasilnya akan seperti ini dan jawaban yang benar yaitu D, 1 dan 5. Di mana pada nomor 1 select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar BNI 001. Lalu select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar sama dengan BNI 004. Lalu kita jalankan SQL-nya. Saran hasilnya pas sesuai dengan permintaan. Lalu untuk query nomor 5, saran hasilnya juga sesuai dengan soal. Lalu ke soal berikutnya, nomor 7. Jika terdapat adanya ketergantungan antara nilai atribut, maka tabelnya harus dibaca merupakan syarat normalisasi. Syarat normalisasi, jawabannya itu C, 3NF. Penjelasan, untuk memenuhi syarat normalisasi pada bentuk ketiga normal atau 3NF, tabel harus dibaca karena ketergantungan antara atribut non kunci. Syarat utama 3NF adalah bahwa selain memenuhi syarat 1NF dan 2NF, tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non kunci dan atribut kunci utama. Lalu untuk soal nomor 8, normalisasi basis data penting dilakukan untuk pilihannya ada 4 dan jawaban yang benar itu E, 1 dan 2. Di mana nomor 1 itu menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus atau delete anomalis. Yang kedua, meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data atau update anomalis. Penjelasannya itu untuk memastikan integritas data dan mengurangi redundansi adalah dua tujuan utama normalisasi. Lalu untuk soal nomor 9, kita perhatikan pada gambar ini. Relasi antara student dan navigator berikut tidak normal karena jawabannya yaitu B, atribut dosen tergantung kepada ruangan dosen. Penjelasannya, karena setiap dosen memiliki ruangan tertentu yang ditugaskan untuk mereka dan ruangan ini tidak boleh berubah dari satu dosen ke dosen lainnya. Lalu soal nomor 10, sebuah relasi memenuhi 2NF apabila ada pernyataannya 1 sampai 4 dan pernyataan yang benar itu D, 1 dan 4. Di mana nomor 1 itu pernyataan 1, relasi sudah memenuhi 1NF. Lalu pernyataan 4, apabila memiliki komposite K, tidak boleh ada atribut bukan kunci yang hanya tergantung sebagian saja kepada atribut pembentuk komposite K. Penjelasannya, untuk sebuah relasi memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF, relasi tersebut harus memenuhi 1NF dan semua atribut bukan kunci harus bergantung kepada sepenuhnya pada kunci utama, terutama pada kasus kunci komposit.
Lalu soal berikutnya nomor 11, diberikan relasi vendor order dengan atribut dan data masing-masing sebagai berikut. Kita bisa lihat gambar 2, relasi vendor order. Lalu soalnya itu, relasi ini tidak memenuhi 2NF karena ada pernyataan 1 sampai 5 dan pernyataan yang benar adalah E, 3 dan 4. Pernyataan 3 yaitu atribut vendor name tergantung kepada vendor no yang merupakan salah satu bagian dari komposite key. Lalu pernyataan 4, atribut titik supplied tergantung kepada order no saja. Lalu soal berikutnya nomor 12, sebuah relasi memenuhi 3NF apabila ada pernyataan 1 sampai pernyataan 4 dan pernyataan yang benar adalah B, 1 dan 2. Penjelasannya, relasi sudah memenuhi 2NF. Salah satu syarat agar sebuah relasi memenuhi 3NF adalah bahwa relasi tersebut harus terlebih dahulu memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF. Lalu kedua, atribut yang bukan kunci tidak saling bergantung dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu syarat untuk 3NF. Dalam 3NF tidak boleh ada ketergantungan transitif antara atribut non kunci. Lalu soal berikutnya, nomor 13, relasi dengan skema berikut. Mahasiswa, NIM, nama, kode fakultas, nama fakultas, lama studi, alamat, tidak memenuhi 3NF karena jawabannya yaitu C, atribut yang bukan kunci, yaitu nama fakultas bergantung kepada atribut kode fakultas. Penjelasannya, karena dalam 3NF tidak boleh ada dependen transitif. Dalam hal ini, nama fakultas atau atribut non kunci bergantung kepada kode fakultas atau atribut non kunci yang merupakan dependensi transitif. Lalu soal nomor 14, kita perhatikan pada tabel berikut. Syntax scale yang menghasilkan semua data dosen yang memiliki NIP diakhiri dengan angka 1 adalah jawabannya yaitu E, select all from dosen where NIP like tanda bintang 1. Di mana ketika kita menjalankannya akan outputnya akan seperti ini. Lalu untuk soal 15, jika tabel dosen pada soal 14 memiliki relasi dengan tabel cluster seperti pada gambar 7 berikut, maka sintaks SQL berikut yang menghasilkan data dosen dengan atribut name, nama, dan cluster name yang berada pada cluster name SQA atau Software Quality Assurance adalah jawabannya itu D. Select name, NIP, nama, cluster name, from dosen, inner join, cluster on, cluster, titik cluster ID sama dengan dosen, titik cluster ID, where cluster name sama dengan SQA atau Software Quality Assurance. Penjelasannya itu sintaks ini benar. Sintaks ini melakukan inner join antara tabel dosen dan cluster menggunakan cluster ID dan kemudian memfilter hasil berdasarkan cluster name. Pada gambar tersebut di bagian field terdapat cluster name yang mana tabel cluster dan di dalamnya terdapat data SQA atau Software Quality Assurance. Demikian pembahasan soal UAS mata kuliah PBD. Sekian, terima kasih.